Halo, apa kabar semua? Dunia pendidikan kita sebentar lagi bakal punya aturan main baru nih. Namanya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2026. Nah, di sini kita akan coba bedah bareng-bareng ya. Apa aja sih yang baru, filosofi di baliknya apa, dan yang paling penting, dampaknya buat kita semua itu gimana? Oke, biar pembahasannya runut, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita cari tahu dulu, kenapa sih standar yang lama harus diubah? Terus kita dalemin filosofi barunya yang keren banget. Setelah itu, kita lihat gimana filosofi itu diterjemahkan ke kerangka belajar dan sistem penilaiannya. Dan terakhir, kita simpulkan apa arti semua ini buat guru, murid, dan juga orang tua. Siap ya? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa sih standar proses pendidikan kita perlu diperbaharui? Emangnya yang lama kenapa? Apa yang jadi pemicu utamanya? Yuk kita cari tahu. Ternyata jawabannya itu ada di dalam naskah peraturannya sendiri loh. Jadi ini bukan sekedar ganti dokumen atau pembaruan administratif biasa. Ini lebih kayak sebuah evolusi yang memang dianggap perlu banget buat menjawab tantangan zaman sekarang. Nah, disinilah kita bisa lihat perbedaan cara berpikir yang fundamental banget. Coba perhatikan ya. Peraturan tahun 2022 itu dibuat tujuannya lebih ke, melaksanakan peraturan yang ada di atasnya. Kaku banget kan kedengarannya, beda jauh sama peraturan 2026 yang secara jelas bilang tujuannya adalah untuk beradaptasi dengan perkembangan iptek dan dinamika sosial. Ini pergeseran paradigma loh, artinya pendidikan kita dituntut untuk jauh lebih relevan dan dinamis. Jadi biar jelas ya, artinya peraturan yang lama yang nomor 16 tahun 2022 itu secara resmi udah nggak berlaku lagi, udah pensiun. Ini membuka gerbang baru untuk pendekatan belajar mengajar yang lebih segar dari jenjang PAUD sampai SMA, SMK. Nah, perubahan landasan hukum tadi ternyata bukan sekedar perubahan teks. Ia melahirkan sebuah filosofi yang sama sekali baru, yang bisa dibilang jadi jantung atau ruh dari keseluruhan proses pendidikan ke depan. Hebatnya, pergeseran filosofi ini bisa kita lihat dari perubahan satu kata saja. Dari istilah yang sangat formal, peserta didik, kita ganti jadi murid. Mungkin kedengarannya sepele ya? Eits, jangan salah. Kata murid ini terasa jauh lebih personal, lebih utuh, dan mencakup semua anak yang belajar. Gak cuma di sekolah formal. Ini adalah perubahan kecil dengan makna yang luar biasa besar. Dan inilah inti dari filosofi barunya. Prinsip saling memuliakan. Keren banget kan? Ini artinya, proses belajar itu bukan lagi sekedar transfer ilmu dari guru ke murid. Tapi sebuah proses di mana semua pihak itu saling menghormati, saling memanusiakan secara holistik. Nggak cuma otaknya yang diasah lewat olah pikir, tapi juga hatinya, perasaannya, sampai ke fisiknya lewat olahraga. Filosofi yang indah ini lalu ditopang sama 3 pilar utama. Pembelajaran itu harus pertama, berkesadaran. Artinya, murid itu sadar, oh aku belajar ini tujuannya ini. Kedua, bermakna. Apa yang dipelajari itu relevan dan bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, harus menggembirakan. Belajar itu harusnya jadi pengalaman yang positif, yang bikin semangat, bukan malah jadi beban. Oke, filosofinya udah keren banget. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya ide-ide hebat ini bisa dijalankan di kelas? Nah, disinilah kita masuk ke kerangka pembelajaran terstruktur yang baru. Peraturan 2026 ini nggak berhenti di tataran konsep, tapi juga merumuskan jenis-jenis pengalaman belajar yang lebih spesifik. Ini dirancang supaya setiap murid itu nggak cuma sekedar tahu, tapi benar-benar paham, bisa mengaplikasikannya, dan bisa merefleksikannya. Jadi, ada 3 pengalaman inti yang harus ada di setiap pembelajaran. Pertama, memahami. Ini bukan lagi soal hafal mati, tapi beneran ngerti konsep di baliknya. Terus, mengaplikasikan. Ilmunya nggak cuma ngendap di kepala, tapi dipakai buat mencahin masalah di dunia nyata. Dan yang terakhir, merefleksi. Ini kunci banget nih, murid diajak buat mikir, tadi aku belajarnya gimana ya? Apa yang berhasil? Apa yang bisa lebih baik lagi? 3 pengalaman belajar tadi itu nggak bisa jalan sendiri. Perlu ditopang sama 4 kerangka implementasi. Mulai dari praktik pedagogis gurunya di kelas, kemitraan yang kuat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, terciptanya lingkungan belajar yang aman dan inklusif, sampai tentunya pemanfaatan teknologi yang cerdas dan tepat guna. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mengukur semua proses yang keren tadi? Nah, ternyata cara penilaiannya pun ikut berevolusi. Sekarang jadi jauh lebih reflektif dan ngajak semua pihak buat ikut serta berkaca. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Coba dilihat.
Kalau di peraturan lama, refleksinya itu sifatnya umum ya, berdasarkan masukan. Nah, di peraturan baru, metodenya lebih konkret. Buat guru, refleksinya bisa langsung mengacu ke analisis hasil belajar murid. Buat kepala sekolah, ada supervisi akademik. Dan buat murid, ada alatnya juga loh, kayak survei atau diskusi refleksi. Jadi, lebih terstruktur dan jelas. Nah, setelah kita bongkar semua perubahannya, sekarang kita sampai di pertanyaan yang paling penting. Jadi, apa artinya ini semua buat kita? Buat para pendidik di lapangan, buat murid-murid, dan juga buat para orang tua di rumah. Jadi, kalau kita simpulkan, poin kuncinya tuh begini. Ada pergeseran besar dari yang tadinya cuma mikirin proses administratif, sekarang jadi fokus ke filosofi yang memanusiakan. Strukturnya juga lebih jelas dengan 3 pengalaman belajar inti tadi. Kerangkanya komprehensif dan semua pihak didorong buat refleksi. Tapi yang paling penting, murid diberdayakan jadi mitra aktif dalam proses belajar mereka sendiri, bukan lagi objek. Pada akhirnya, pembaruan ini menandakan sebuah pergeseran yang sangat besar. Kita bergerak dari memandang pendidikan cuma sebagai serangkaian proses, menjadi sebuah upaya untuk menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar memanusiakan, bermakna, dan tentu saja menggembirakan bagi anak-anak kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Erik, wassalam.